Dari cuplikan tersebut, kita dapat melihat banyaknya kerusakan ekosistem alam yang disebabkan oleh manusia, seperti emisi karbon dan pembuangan sampah yang sembarangan oleh manusia. Hal ini dikarenakan seringkali kita menganggap sumber daya alam itu gratis dan menganggap sumber daya alam tidak memiliki harga, sehingga kita merusaknya. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep valuasi ekonomi. Jadi, valuasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar atau market value maupun nilai non-pasar atau non-market value. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar valuasi ekonomi lingkungan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nilai guna atau use value, di mana terdiri dari 3 poin, yakni nilai guna langsung seperti hasil tangkapan ikan, kayu ataupun tempat wisata. Yang kedua itu nilai guna tidak langsung seperti penyerapan karbon dan pengaturan iklim oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, nilai pilihan seperti potensi pemanfaatan di masa depan. Kemudian ada nilai non guna atau non use value, terdiri dari 3 poin juga. Yang pertama, nilai eksistensi, berupa kepuasan karena keberadaan suatu ekosistem. Kemudian nilai warisan, merupakan suatu usaha pelestarian untuk generasi mendatang. Yang ketiga itu ada nilai altruistik, yang merupakan manfaat bagi masyarakat luas. Mengapa valuasi ekonomi sumber daya alam ini penting bagi Indonesia? Pertama, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam terbesar. Indonesia sendiri memiliki 17.000 lebih pulau dengan biodiversitas laut dan darat yang sangat tinggi. Namun, nilai ekonominya belum terukur secara komprehensif. Yang kedua, sebagai dasar kebijakan berkelanjutan, valuasi ekonomi memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan yang mengintegrasikan nilai lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, optimalisasi manfaat ekonomi, memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal tanpa merusak fungsi ekosistem untuk generasi mendatang. Berikutnya ada beberapa contoh valuasi ekonomi dalam konteks sumber daya kelautan. Pertama itu ada perikanan tangkap. Selanjutnya ada terumbu karang. Kemudian wisata bahari dan hutan mangrove. Dalam penerapan valuasi ekonomi ini terdapat beberapa metode, di mana ada 3 pendekatan utama. Pertama, pendekatan pasar, menggunakan harga pasar untuk menilai sumber daya yang diperdagangkan. Hal ini cocok untuk komoditas seperti hasil hutan dan perikanan. Kemudian ada pendekatan biaya, menghitung biaya penggantian atau pencegahan kerusakan. Ini efektif untuk valuasi jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan pencegahan banjir. Kemudian yang terakhir, pendekatan referensi, di mana menggunakan survei dan teknik ekonometrik untuk mengukur kesediaan membayar masyarakat terhadap jasa ekosistem yang tidak diperdagangkan. Selanjutnya terdapat
Beberapa tantangan dalam implementasi valuasi ini. Pertama, keterbatasan data seperti data biofisik yang tidak lengkap, informasi harga pasar yang terbatas, dan kurangnya time series data jangka panjang. Yang kedua itu kompleksitas metodologi seperti pemilihan metode valuasi yang tepat, validasi hasil antar metode yang berbeda, dan standarisasi protokol valuasi nasional. Yang ketiga, kapasitas institusional seperti SDM ahli valuasi yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan anggaran penelitian valuasi yang minim. Kemudian, integrasi valuasi dalam kebijakan pembangunan. 1. Perencanaan tata ruang, mengintegrasikan nilai ekonomi ekosistem dalam rencana tata ruang wilayah untuk optimalisasi pemanfaatan lahan. 2. Analisis dampak lingkungan, memasukkan valuasi ekonomi dalam AMDAL untuk perhitungan kompensasi kerusakan lingkungan yang lebih akurat. 3. Mekanisme pembayaran jasa lingkungan, mengembangkan skema Payment for Environmental Service berdasarkan nilai ekonomi yang terukur. 4. Anggaran pembangunan hijau, alokasi anggaran pembangunan yang mempertimbangkan return on investment dari investasi lingkungan. Jadi, lain kali ketika Anda mendengar kata valuasi ekonomi, ingatlah ini merupakan cara kita memastikan bahwa alam merupakan sumber daya paling berharga dan harus kita berikan perlindungan yang layak. Demikianlah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.